absen 25 SMAN 1 Pandeglang. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran pekerjaan. Di sini kita akan membahas tentang pengertian, fungsi dari surat lamaran pekerjaan, cara membuat, ciri-ciri, struktur, jenis-jenis, unsur-unsur, sumber-sumber, hal yang harus dicantumkan, dan juga unsur kebahasaannya. Yuk langsung aja simak videonya. Apa sih surat lamaran pekerjaan itu? Surat lamaran pekerjaan merupakan suatu surat dari seseorang kepada orang atau pejabat yang bisa memberikan mereka pekerjaan atau yang bisa memberikan mereka jabatan. Melalui surat ini, pelamar minta supaya ia diberikan pekerjaan. Surat lamaran ini biasanya bersifat resmi ataupun formal. Misalnya, surat untuk melamar menjadi karyawan ataupun meminta jabatan sesuai dengan iklan yang ditawarkan. Dalam hal ini, pelamar perlu menyebutkan lamarannya dari suatu sumber di alinea pertama atau paragraf pembuka. Nah, fungsi surat lamaran pekerjaan adalah pertama sebagai tanda tertulis, kedua sebagai alat komunikasi, dan ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Bagaimana sih cara membuat surat lamaran pekerjaan? Pertama, gunakan bahasa yang baik dan benar serta sopan. Kedua, tulis dengan singkat, padat, dan jelas. Ketiga, tulis secara manual dengan tangan. Keempat, perhatikan kebersihan surat lamaran pekerjaan. Kelima, isi secara jelas data diri dan suatu informasi tentang diri Anda. Keenam, jika Anda mempunyai sertifikat tersebut bisa dilampirkan loh dalam surat lamaran pekerjaan. Itu bisa menjadi nilai plus untuk kalian. Ciri-ciri surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, tempat dan tanggal. 2. Lampiran dan perihal. 3. Alamat surat. 4. Salam pembuka. 5. Alinea pembuka. 6. Isi. 7. Penutup. 8. Tanda tangan dan nama terang. 9. Struktur surat lamaran pekerjaan. Selanjutnya kita akan membahas tentang struktur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Yang kedua adalah lampiran. Yang ketiga hal. Yang keempat alamat surat. Yang kelima salam pembuka. Yang keenam adalah alinea pembuka. Yang ketujuh adalah alinea isi. Yang kedelapan alinea penutup. Yang kesembilan adalah salam penutup. Dan terakhir adalah tanda tangan dan nama terang. Selanjutnya adalah kita akan bahas tentang jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama adalah surat lamaran pekerjaan yang dibuka dengan riwayat hidup atau yang disebut juga kurikulum vitae. Dan yang kedua adalah surat lamaran pekerjaan yang dipisah dengan riwayat hidup. Selanjutnya kita akan bahas sumber-sumber surat lamaran pekerjaan. Dari mana saja ya orang mendapatkan informasi tentang surat lamaran pekerjaan atau sumber-sumbernya? Biasanya seseorang itu melihat iklan atau juga bisa mendapatkan info dari seseorang. Tapi tidak sedikit juga loh yang mencari informasi tentang surat lamaran pekerjaan itu dari dirinya sendiri atau disebut juga dengan inisiatif sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur-unsur surat lamaran pekerjaan. Yang pertama itu adalah kepala surat. Yang kedua, tempat dan tanggal penulisan surat. Yang ketiga adalah salam pembuka. Yang keempat, pembuka surat. Yang kelima, tujuan dari surat lamaran pekerjaan. Yang keenam adalah lampiran persyaratan yang ditentukan. Yang ketujuh adalah penutup surat. Yang terakhir adalah tanda tangan dan nama pelamar yang jelas. Nah, setelah unsur-unsur, selanjutnya kita akan membahas tentang hal yang harus dicantumkan dari surat lamaran pekerjaan. Berikut adalah hal-hal yang harus dicantumkan dari surat lamaran pekerjaan. Pertama, menyebutkan suatu sumber lamaran. Yang kedua, identifikasi diri yang lengkap dari pelamar. Identifikasi diri lengkap dari pelamar meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, nomor telepon, atau alat bantu komunikasi lainnya. Identifikasi diri dari pelamar juga harus loh, karena itu memudahkan pihak perusahaan menghubungi pelamar. Yang ketiga, posisi yang dikehendaki. Yang keempat, riwayat pendidikan. Yang kelima, riwayat pekerjaan, itu pun bila ada ya. Yang keenam, kemampuan lain yang dimiliki. 7. Surat referensi, bila ada dan pelamar memandang pihak memberi referensi mempunyai pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Apakah sudah dibaca dan dicatat teman-teman? Selanjutnya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Apa aja sih unsur kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan? Yang pertama adalah menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua adalah bahasa surat harus dengan kata-kata yang sopan. Yang ketiga adalah bahasa surat menggunakan kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih serta mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Yang terakhir, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat. Nah, berikut adalah contoh dari surat lamaran pekerjaan. Sekian dari saya.
Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Semoga ilmunya bermanfaat ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.